Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Ivona Agustin Endrayani PHOPU SSI Teol. Bahan bacaan kita pada sore hari ini diambil dari Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena orang telah berbuat dosa. Judul renungan kita pada sore hari ini yaitu, jangan biarkan dosa menghancurkan gambaran Allah dalam dirimu. Pernahkah kita takut bertemu dengan seseorang? Takut bukan karena orang itu berbuat jahat pada kita, namun takut karena kita pernah melakukan kesalahan kepadanya. Kita merasa sungkan jika mau menegurnya, karena rasa bersalah kita. Padahal belum tentu orang itu masih mengingat kesalahan kita. Jangan sampai ketakutan itu justru menghancurkan hubungan kita dengan orang tersebut. Dosa di mata Tuhan tidak ada ukuran kecil dan besarnya, karena setiap hal yang kita lakukan di luar kehendak Tuhan, itu merupakan dosa. Ada yang sudah mengatakan tidak mengulanginya lagi, namun tetap saja hal itu diulangi. Dosa itu tidak hanya menghancurkan pribadi kita dan keluarga kita, namun juga menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini berbicara tentang dosa Adam. Ia melihat Adam bukan sebagai seorang individu, melainkan seorang dari umat manusia. Maka ia melihat dosa yang Adam lakukan merupakan dosa seluruh umat manusia. Tetapi sebenarnya menurut William Barclay, tidak ada hubungannya secara nyata antara dosa Adam dan dosa manusia. Selain daripada yang dapat dikatakan bahwa dosa Adam adalah tipe dari dosa seluruh umat manusia. Paulus ingin menjelaskan makna bagaimana manusia yang hidup beriman baru. Juga mencangkup janji Allah bahwa Roh Kudus hadir dalam kehidupan para pengikutnya. Jadi untuk keluar dari kehidupan yang penuh dosa, kita harus menjadi manusia baru yang semakin beriman kepada Tuhan. Sebagai gambaran citra Allah, hidup kita harus jauh dari dosa dan selalu dalam tuntunan Tuhan. Janganlah melakukan hal-hal yang jauh dari kehendak Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, dan lakukan firman itu pagi, siang, sore, dan malam. Hindarilah hal-hal yang hanya membuat kita jatuh ke dalam dosa. Bahkan jika ada seseorang yang mempengaruhi kita untuk berbuat dosa, hindarilah orang tersebut. Berhati-hati dalam menjalani kehidupan, karena kita berbuat dosa atau kesalahan tidak hanya nama baik kita yang hancur, tetapi juga keluarga kita ikut merasakan akibatnya. Sekalipun Adam pernah melakukan dosa di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tetap memberikan manusia kesempatan untuk hidup baru bersamanya dalam pertobatan. Di masa-masa yang semakin sulit ini, mari kita saling menguatkan dalam doa dan saling memperkuat diri sendiri agar hidup kita, keluarga kita, dan orang lain dijauhkan dari belenggu dosa. Refleksi kita pada sore hari ini yaitu, gunakanlah kesempatan dari Tuhan untuk memperbaharui diri kita agar kita tidak dibelenggu oleh dosa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, baharuilah kami dengan iman yang baru kepadamu, agar hidup kami dijauhkan dari segala bentuk dosa. Amin.